Ya pemirsa, kembali lagi di Suara Dewan, masa depan pendidikan Aceh. Nah, di sesi kedua dan juga nanti di sesi ketiga kami sudah membuka line telepon untuk Anda yang ingin bertanya langsung seputar masa depan pendidikan di Aceh, bagaimana perkembangannya, kemudian bagaimana mungkin Anda punya pertanyaan seputar guru-guru yang di sekolahan yang ini sifatnya seperti ini ya Pak ya, karena jauh mungkin pelosok. Jadi mereka tidak menerima upah ataupun gaji yang sesuai yang sudah ditetapkan oleh pemerintah setempat ya Pak ya. Boleh langsung nanti ditelepon di layar di nomor telepon yang tertera di layar televisi Anda. Pak, masalah gaji juga nih Pak. Ini masih menjadi sebuah dilema juga untuk guru-guru di beberapa tempat ya, di mana mereka bekerja dari pagi sampai siang dan itu setiap hari, tetapi upah yang mereka terima ini tidak sesuai. Seperti yang sudah ditetapkan oleh pemerintah setempat atau misalkan sesuai dengan gaji guru-guru di tempat yang lainnya. Ini bagaimana nih Pak solusinya? Ya, kita kan dari lembaga DPR, khususnya Komisi 5, kita minta kepada pemerintah tingkat 2 dan tingkat 1, Kabupaten Kota maupun Aceh, itu kan kita minta gaji guru itu dibayar minta sesuai dengan upah minimum provinsi, kan? Nah kalau dibayar per jam, kita minta kemarin per jam itu dibayar 35.000 per jam. Oke, per jam. Mungkin ini kan mungkin bisa dilihat dari berita-berita di media yang kita sampaikan, dan kita minta bahwa gaji itu harus disesuaikan. Ya. Oke, apakah ini juga sudah terrealisasi nih Pak? Nah, ini pertanyaannya. Nah, dulu kemarin guru honor itu kan dibayar kan 15.000 per jam. Nah, setelah kita terima aspirasi dari guru-guru bahwa ini sangat kecil. Nah, waktu itu kita minta ini jadikan menjadi 35 per jam. Nah, terus atau dibayar sesuai dengan upah minimum tingkat provinsi, UMR ya. UMP ya. Terus dalam perjalanannya memang pemerintah sama juga seperti kita, seperti pemikiran kita DPR. Mereka juga berkeinginan untuk memberikan yang layak dan sesuai. Nah, hari ini persoalannya di saat yang dia hitung, nah keluar angka yang sangat luar biasa gitu loh. Nah, kalau di tingkat provinsi ya, ini maaf ya, kewenangan kita untuk masalah pendidikannya kan hanya tingkat SMA, SMK ya, dan sekolah hainan khusus. Ya. Di tingkat SMA, SMK dan sekolah hainan khusus itu, kita itu memiliki hampir 12.000 tenaga kontrak atau tenaga honor. Nah, waktu dihitung tuh akan keluar angka 500 miliar. Tidak imbang berarti. Luar biasa memang angka itu, dan sehingga akan terjadi kekurangan uang. Nah, maka hari ini di bar gaji itu berdasarkan tingkatan ya. Persisnya saya tidak mengetahui persis. Karena apa? Karena pembahasan anggaran pada 2018 kemarin kan kita tidak masuk, tidak dilibatkan karena itu pergub ya. Pergub. Dan saya yakin hari ini mungkin ya belum semua puas terhadap gaji yang sebesar itu. Betul. Dan kita juga terus mendorong pemerintah mencari jalan keluar gimana ini bisa diselesaikan. Apalagi coba kita bayangkan ya, seorang guru sedih kita ya, berdiri dari pagi sampai dengan siang ya, kita hargain seperti itu. Nah, sementara mungkin kalau pegawai lain mungkin ada waktu-waktu jeda kan. Tapi kalau guru ini kan dia teratur jam sekian itu sudah memang harus di situ. Dia sudah mengabdikan diri total mendidik. Yang dididik kan juga anak-anak kita, anak-anak Aceh gitu kan. Iya, betul. Dan kita harus memiliki rasa empati dan harus punya perhatian khusus pada mereka. Iya. Nah, apalagi saya sendiri juga anak seorang guru. Orang tua saya juga dulu guru. Istri saya juga guru. Adik-adik saya juga guru. Jadi saya paham gitu.
Pemirsa punya pertanyaan silakan telepon langsung ya. Saya ingin menanyakan seperti mutu guru, mutu pendidikan di Aceh ini kan juga bergantung dari tadi Bapak sudah katakan guru. Kalau gajinya tidak dibayar sepantasnya, bagaimana nasib pendidikan siswa-siswa di Aceh? Kalau memang dari gurunya saja sudah tidak memungkinkan untuk mendapatkan gaji yang layak ya. Artinya ini semakin menambah PR untuk Anda di Komisi 5 DPR Aceh ya pastinya Pak. Satu lagi Pak, kira-kira jika ada program apa yang ingin Anda prioritaskan nantinya untuk pendidikan Aceh di Aceh ini Pak? Jadi gini Mbak, kita kan DPR ini kan fungsi kita kan hanya 3 Mbak, ya kan? Fungsi pengawasan, kita yang mengawasi ya. Terus kita punya fungsi anggaran budgeting, dan juga kita punya fungsi legislasi. Nah mengenai dengan program itu kan leading sektornya pemerintah. Gitu. Nah, namun demikian kita juga punya pokok-pokok pikiran kita terhadap pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan di Aceh. Nah, kalau kita bicara masalah guru tadi, satu sisi kita di Aceh ini guru berlebih, ya. Satu sisi kita di Aceh ini kekurangan guru. Kekurangan guru yang pertama disebabkan karena banyak guru-guru itu tertumpuk pada di kota. Di kota-kota. Ya, saya setuju. Satu. Yang kedua, kita kekurangan guru mata pelajaran tertentu. Ya. Contoh di tingkat SMK, pendidikan vokasi itu. Kita kekurangan guru produktif. Itu kita sangat minim di Aceh. Nah, mungkin barangkali pemerintah dia harus melakukan pemerataan guru ini. Iya, saya setuju sekali. Guru-guru yang telah tertumpuk ini, bagaimana ini disesuaikan berdasarkan kebutuhan ya, kebutuhan. Dan juga kekurangan guru itu, kekurangan guru yang saya sebutkan mata-mata pelajaran tertentu. Nah, pemerintah Aceh khususnya Dinas Pendidikan itu harus betul-betul menggunakan peluang pada tahun ini yang akan dibuka penerimaan guru seluruh Indonesia. Nah, ini perlu suatu keikhlasan dan ketegasan daripada pemerintah Aceh untuk mengambil formasi guru yang memang betul-betul dibutuhkan gitu loh. Iya. Jangan kalau tidak masalahnya akan muncul lagi. Iya, betul. Itu apa namanya yang saya sampaikan ya. Yang seterusnya guru-guru kita hari ini makin hari makin saya melihat sudah mulai bagus ya. Mulai ini kan, mulai meningkat, mutu gurunya sudah mulai meningkat. Nah, ini bisa terlihat daripada guru-guru kita di ajang sudah mendapatkan predikat yang baik di tingkat nasional, kan, guru-guru terbaik, pemilihan guru-guru terbaik, termasuk guru-guru kita dari Aceh, maksudnya seperti itu. Okay. Nah, jadi saya kira pemerintah Aceh itu khususnya Dinas Pendidikan dia harus membuatkan sebuah program-program yang kira-kira sesuai dengan situasi dan kondisi, gitu loh, berdasarkan fakta yang ada. Okay. Jadi jangan dia buat suatu program yang tidak sesuai dengan situasi atau fakta yang ada. Okay. Jadi tidak akan terselesaikan masalah-masalah. Jadi seperti tumbang tindih sendiri ya Pak? Oke, baik. Itu. Pak, ini saya ada pertanyaan dari handphone saya sendiri nih. Kebetulan juga dia lagi sedang menelpon ya. Ini ada satu kasus di mana dia sudah 3 tahun bekerja sebagai guru PNS di Nagan Raya nih Pak. Kemudian dengan satu alasan yang tidak bisa disebutkan, dia mengajukan pindah ke Kota Banda Aceh. Ini bagaimana Pak menurut Anda? Apakah bisa seperti itu dengan masa tugas yang sudah dijalani selama 3 tahun? Kemudian dia dengan sebuah alasan dia ingin pindah ke kota, ya? Apakah bisa seperti itu? Ini tadi kan masih ada sangkut pautnya dengan Bapak yang katakan tadi. Ini kalau semuanya guru yang ada di pelosok kemudian minta semua di kota, ini kan luar biasa menjadi masalah yang baru lagi. Ya, sebenarnya kalau kita mau jujur,
itu nyaris ya, setiap hari ada guru yang minta pindah. Alasannya? Setiap hari. Alasan itu kan bermacam. Kalau yang istri ikut suami. Penyebabnya seperti apakah dari upahnya sendiri atau bagaimana? Saya kira mungkin karena ini ya, faktor-faktor keluarga lebih banyak saya lihat. Atau juga mungkin ada faktor kejenuhan. Dan kita sangat melarang ya sebenarnya. Ini saya mau maaf ya, mau maaf pada guru-guru. Kalau pribadi saya sangat melarang kalau guru-guru itu pindah apabila ya kan kepindahannya itu akan mematikan sekolah itu. Ya. Nah, bagaimana lantas ada aspirasi masyarakat misalkan dari sekumpulan guru nih Pak. Boleh kami ditempatkan di daerah pelosok yang mungkin jauh sekali dari keluarga dan juga dari kota. Tetapi kami ingin gaji yang kami terima jauh lebih besar daripada yang di kota. Memang kalau dia masuk daerah terpencil itu memang ada penambahan khusus dari pemerintah pusat itu Mbak. Yang masuk wilayah-wilayah terpencil itu memang ada tunjangan khusus. Nah, kalau memang ada penambahan gaji khusus ataupun uang khusus, kenapa justru di tempat yang pelosok seperti itu yang terpencil, mohon maaf, ini masih kekurangan guru nih Pak? Ya. Jadi saya juga heran ya. Sama seperti Mbak juga. Karena apa saya sampaikan? Ini kan dulu tuh SMA, SD, SMP, SMA, dan SMK itu kewenangan kabupaten kota loh Mbak. Iya. Baru-baru ini aja terhitung 2017 itu sudah menjadi kewenangan provinsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Jadi sebenarnya tingkat kita ini mengurus itu baru-baru ini aja yang punya kewenangan. Itu pun hanya tingkat SMA SMK gitu. Dan yang lain itu kan dulu-dulunya kan itu berada di tingkat kabupaten kota. Nah, waktu yang waktu beralih inilah kondisi yang diterima gitu. Nah, penyebabnya itu kan mungkin barangkali ada berbagai penyebab, ya kan? Berbagai hal penyebab. Nah, saya kalau misalnya salah satunya adalah mungkin di daerah terpencil itu kan yang pertama segi murid. Nah, kan? Kekurangan murid juga murid juga penyebab. Oke. Nah, menjadi penyebab ya. Salah satu mungkin ya faktor kejenuhan. Ya kan? Habis itu barangkali bisa juga faktor politis. Ini saya mohon maaf ya kalau saya salah ya. Ini mungkin saja mau persoalan politis. Transparan nih Pak. Persoalan politis kan. Jadi di situ. Dan juga faktor-faktor lainnya kan. Itu yang berat, makanya itu tumpuk banyak ini kan. Masih menjadi sebuah PR untuk DPR Aceh. Ya. Di Komisi 5 seperti Anda nih Pak. Pak, kita agak sedikit flashback kemarin di mana Aceh menjadi tuan rumah dari Festival Seni Siswa Tingkat Nasional. Benar. Nah, ini apakah juga Bapak ikut menjadi panitia atau bagaimana nih Pak? Dan apakah juga festival ini berjalan dengan sukses, Pak? Ya, saya kemarin yang bisa sempat saya ikutin di penutupannya. Terus pembukaan dan kegiatannya. Cerita, saya belum sempat karena saya berada di luar daerah kemarin itu 4 hari kegiatannya kan. Waktu penutupannya saya ikut. Saya cukup bagus, ya, cukup bagus. Dan mereka sudah Aceh sudah sangat layak untuk mengadakan kegiatan-kegiatan sifatnya nasional. Ini kan nasional Mbak ya. Iya betul. Dan juga prestasi anak-anak Aceh di ajang festival kemarin juga nggak kalah amat sih. Iya. Dengan daerah-daerah lain. Dan saya lihat sangat sukses. Oke, dan juga informasi untuk Anda pemirsa bahwasanya tingkat SD dan juga SMP yang dilaksanakan festivalnya di Bangka Belitung ya Pak ya. Banda Aceh tingkat SD dan juga SMP menjadi pemenang untuk seni tari budaya ya. Kita harus berbangga terhadap adik-adik kita yang berada di SD, SMP dan juga SMA yang sudah mengikuti festival seni siswa tingkat nasional ya. Berharap juga nanti ke depannya Banda Aceh tetap bisa menjadi tuan rumah ya. Baik, kita kembali lagi Pak. Fasilitas seperti apa Anda di Komisi 5 DPR Aceh ini, pendidikan, sains dan juga teknologi. Kita melihat di Banda Aceh ataupun di kota-kota besar yang ada di Aceh sendiri Pak, apakah sudah terpenuhi seperti mungkin internet masuk sekolah atau belajar dengan ya full internet, full wifi atau segala macam, apakah sudah terpenuhi semuanya Pak? Tidak, belum semuanya, karena juga
ada faktor-faktor lain, faktor jaringan kan, faktor listrik dan sebagainya kan. Nah ini juga salah satu kendala. Itu belum semuanya. Dan kita berharap mungkin dalam tahun ini atau tahun depan bisa terselesaikan lah kan. Oke, selain internet kita skip dulu. Fasilitas apa Pak yang sangat-sangat mendukung untuk memajukan pendidikan Aceh? Ya, mungkin sama aja seperti sama juga seperti Mbak barusan sampaikan ya. Ya kan? Hari ini kan kita kan zaman sekarang kan zaman apa namanya? serba teknologi digital dan sebagainya kan. Yeah. Dan sekolah kan harus mengikuti itu. Yeah. Supaya jangan tertinggal dengan daerah-daerah lain gitu. Nah, malah saya kemarin ini mungkin kemarin malah saya sarankan ke Dinas Pendidikan Aceh. Itu karena banyak di sekolah-sekolah kita nih di daerah masih menggunakan absen manual ya. Oke. Mesti tanda tangan ya Pak ya, bukan lagi fingerprint ya. Oke. Terus kemarin saya sampaikan bagaimana untuk tahun depan itu seluruh sekolah itu udah fingerprint semua. Wow, ini untuk gurunya atau untuk siswanya juga? Ya sama. Terus juga itu sebenarnya kita saranin itu pada tahun 2017 yang lalu. Tetapi saya tanya kemarin pada 2018 ini dimasukin, tapi tidak semua. Yang kedua, fingerprint itu harus punya sampai aksesnya sampai ke tingkat provinsi. Mungkin nggak sih Pak? Mungkin itu. Cuma saya bukan orang ini ya. Tapi saya berpikiran seperti itu. Optimis itu. Yang kedua, di sekolah itu harus punya kamera semua. CCTV. CCTV semua. Tapi ini nanti memang guru-guru marah dengan saya nih ya. Ini kira-kira penyebab marahnya guru-guru sama Bapak Al-Fatah nih kenapa ini? Enggak, maksudnya begini. Ini saya kan nggak bilang marah ya, mungkin ada satu dua nanti kan bisa marah. Kenapa? Karena ini kan kalau udah fingerprint kan udah ketat sekali loh. Iya, tidak bisa ngopi-ngopi di warung kopi. Ya kan? Tidak bisa belanja-belanja ke pasar Aceh. Terus yang kedua, saya ingin juga di setiap sekolah itu ada CCTV. Ya, ada CCTV. Yang mana CCTV itu juga connect ke tingkat provinsi. Oke, artinya mengecekkan kemungkinan terjadinya tindak-tindak kriminalitas. Bukan hanya itu, ya kan. Guru kan mengajar, Mbak. Kita kan nggak tahu bagaimana guru pengajar setiap hari itu gimana mengajarnya. Kan nggak tahu kita nih. Kondisi di dalam tuh gimana? Apakah dia hanya duduk terus datang terus kasih anak-anak soal terus apalah kan nggak bisa dikontrol. Ya. Nah kalau ada CCTV kan dia bisa dilihat apa aktivitas guru di ruangan itu. Nah terus guru kan ada kewajiban juga dia membuat RPP rencana itu ya. Nah juga kita bisa pantau apakah guru-guru itu dalam mengajar itu sesuai dengan RPP yang dia buat kan? Iya. Ini kan bisa saja kan? Nah, dan ini kan menambah kerja guru-guru. Oke, dan juga menambah anggaran. Tapi saya itu nggak begitu banyak loh Mbak. Oke. Dari sekian banyak sekolah yang ada di kota Banda Aceh, bahkan juga Aceh nih Pak. Kalau kita semua pasangkan CCTV juga nggak butuh satu CCTV untuk satu sekolah, betul Pak? Dan kita juga harus pikirkan anggaran, belum lagi untuk biaya pemeliharaannya juga. Saya kira kalau untuk anggaran itu nggak begitu besar loh, ya. Tapi kita kalau hanya untuk merubah wajah dunia pendidikan Aceh ini, kita harus bayar berapapun itu. Why not? Nah, harus bayar itu, ya kan? Daripada uang kita ini Aceh yang gitu banyak, ya. Dana otsus juga luar biasa sekali. Dana otsus luar biasa, ya kan? Terus maaf ya, saya hanya bicara dalam konteks pendidikan. Kita anggaran punya 3 triliun. Hari ini kan tidak sebanding lurus. Ya, tidak sebanding lurus uang yang gitu banyak, tidak sebanding lurus dengan mutu pendidikan yang kita miliki hari ini. Gitu. Ya, I see. Ya, kenapa kita nggak lebih
kita peruntukkan kepada hal-hal yang itu bisa merubah wajahnya pendidikan kita gitu. Oke. Nah Pak, untuk minat sendiri para siswa untuk mulai sekolah lagi, kita melihat ada guru tapi siswanya juga hanya beberapa saja. Ini kan menjadi juga penyebab di mana ekonomi menjadi salah satu penyebabnya juga nih Pak. Kebanyakan orang tua lebih baik kamu bekerja menghasilkan uang dan bisa membantu orang tua ketimbang kamu sekolah yang ujung-ujung juga. Ini paradigma orang-orang nih Pak, paradigma orang-orang kita berbicara dalam konteks yang kecil saja. Mereka lebih baik bekerja untuk perut ketimbang mereka belajar tapi tidak menghasilkan apapun. Itu pemikiran paradigma orang-orang yang belum mungkin tidak tahu apa kegunaannya sekolah. Kita melihat seperti itu nih Pak. Nah, apakah juga minat anak-anak sekolah untuk belajar juga berkurang Pak dengan penyebab mutunya yang paling rendah? Ini saya jawab yang mana dulu nih? Ini masih berkaitan nih Pak. Oke. Jadi kalau sebagaimana tadi sampaikan bahwa minat sekolah minat belajar. Itu kan minat belajar itu rendah karena dia lebih cenderung ya membantu orang tua ataupun sampurut dulu. Sekarang di Aceh itu udah kecil sekali seperti itu, Mbak. Kecil sekali ya. Kecil sekali. Bahkan juga di Aceh juga. Udah kecil sekali. Anak-anak. Kalau di Aceh itu orang tuanya itu cenderung dia berusaha keras mencari nafkah untuk sekolahkan anaknya. Untuk sekolah anak. Saya setuju. Nah, kalau Aceh ini saya lihat ya, yang ada ya sampein sama Mbak, ada pada waktu-waktu tertentu, ya, ada pada waktu-waktu tertentu. Misalnya saya lihat ada beberapa daerah sekolah SMA di daerah terpencil, itu ada bulan-bulan tertentu mereka nggak sekolah, jumlahnya muridnya kurang. Nah, misalnya waktu hari normal, bulan-bulan normal mereka itu ada 100 siswa. Tapi ada bulan-bulan tertentu siswanya mungkin ya sekitar 60, 50 itu ada. Nah, mungkin pada bulan-bulan tertentu mungkin ada apa, mungkin ada ke sawah atau apa. Itu mungkin ya, itu ada. Itu saya dapatin. Kalau itu saya dapatin tuh. Tapi kalau misalnya orang tuanya tidak mau sekolah anaknya lebih cenderung minta, itu bukan tidak, Mbak. Sangat kecil sekarang. Sangat kecil. Nah, apalagi kan kita di Aceh ini kan sekarang kan beban-beban biaya sekolah nggak ada. Tidak ada, gratis. Gratis, nggak ada alasan kan. Kan beasiswa ya Pak ya. Oke, baik. Pak, ini ada pertanyaan ya. Saya sebutkan, ini namanya saya belum dapat ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Kami guru di Aceh sekarang sedang mengalami masalah nih Pak. Masalah pembayaran dana sertifikasi guru yang tidak S1. Kami guru MPU yang mengajar di MIN tidak diberi lagi dana sertifikasi. Alasannya karena tidak ada ijazah S1. Tapi guru SD yang tidak S1 dikasih dana sertifikat itu ya Pak ya. Guru agama di SD juga dikasih, sedangkan kami golongan sudah 4A, masa kerja sudah 30 tahun dan hampir pensiun. Kenapa tidak dikasih? Kami datang ke sekolah jam 7 dan pulang jam 3. Uang makan tidak dikasih, uang sertifikat tidak dikasih, cuma gaji saja. Gimana nih Pak solusinya? Tolong diperjuangkan nasib kami. Terima kasih. Assalamualaikum. Itu kan di sekolah agama ya? Iya. Sekolah MIN ya? Sekolah MIN-nya juga ya? Ya. Jadi gini Mbak, itu kan kalau sekolah MIN itu, MIN Ensen, terus Madrasah Aliyah MAN, itu di bawah jajaran Kemenak. Nah, dia kan Kemenak ya. Dan dia tuh vertikal. Nah, walaupun dia misalnya sekolah dia berada di bawah jajaran Kemenak atau sifatnya vertikal, bawah pemerintahan pusat, itu pemerintah daerah itu berkewajiban juga membantu mereka. Oke, artinya memang ada perbedaan ya Pak ya? Nggak ada, saya kira juga waktu pengalaman saya ketua DPR dulu di Nagan, itu sama TC yang didapatkan oleh guru-guru dari umum dan dari Departemen Agama dia dapatkan hak yang sama. Juga sekarang di Kota Banda Aceh juga memiliki hak yang sama gitu. Ya. Nah,
kita nggak tahu itu ibu itu dari mana, asalnya di mana. Nah kalau Iya, persoalan tidak nanti dijelaskan juga. kita bisa saja besok atau lusa kita bisa panggil. Oke, baik. Nah, tadi juga sobat Seperti SMS, datanya. ya pemirsa Anda yang tadi sobat SMS dan ataupun yang nanti akan menelpon, jika ada pertanyaan, silahkan sebutkan nama, ya tempat tinggal dan juga jika ada masalah ini terjadi di sekolah mana ya Pak ya, agar langsung bisa dipanggil. Ya, Oke. kita bisa koordinasi ya, koordinasi dengan. Kalau kami tingkat pemerintahan Aceh, mungkin kita bisa koordinasi dengan Kanwil Kemenak. Artinya memang langsung disidak nantinya Pak ya? Nah ya kira-kira bukan, kita setidaknya mau tanya dulu gimana, cari seperti- solusinya gimana. Oke, baik. Nah, jika juga ada pertanyaan yang serupa nih Pak, mereka tidak menerima uang, sertifikasi ataupun apapun juga, hanya gaji saja, ini mereka mau ngadunya kemana nih Pak? Ya. Jadi gini, ini kan ada pada sistem pemerintahan kita kan ada tingkatan-tingkatan. Nah, kalau memang di kabupaten kota itu bisa mengadu pada komisi pendidikan yang ada di kabupaten kota. Komisi pendidikan. Kota. Kalau mungkin pada yang di tingkat provinsi, ya, itu mungkin bisa menyampaikan pada kita. Nah juga tadi ada salah satu yang baru kita selesaikan, kita minta bantu tadi ke Dinas Pendidikan Aceh, salah satu guru di daerah yang sudah mulai terhitung bulan Januari tidak dibayar honornya. Dari terhitung Januari dia tidak dibayar honornya. Terus saya tanya, kenapa sudah ke dinas? Sudah, tapi nggak ada penyelesaian katanya. Iya. Nah, terus saya tanya di mana salahnya? Dia sampaikan dulu kami yang salah Pak, karena kami nomor rekeningnya salah. Nah tapi rekening sudah diperbaiki, tapi sampai hari ini tidak masuk. Nah terus kita telepon dinas. Nah ternyata persoalannya ada di stafnya. Nah, ada di stafnya, yang mana stafnya itu tidak menindaklanjutin perbaikan nomor rekening itu. Nah, tapi ini kan fatal, orang sudah dari Januari sampai hari ini, iya, tidak menerima 8 bulan loh. Iya. Nah padahal kecil persoalan tapi fatal. Nah dan kita sebenarnya Mbak, maaf ya, saya nyari setiap hari, karena ini kan bicara pendidikan ini luas sekali. Hal-hal seperti ini tuh hampir setiap hari. Setiap hari jadi makanan empuk ya Pak ya? Setiap hari. Oke. Oke Pak, ketika CPNS dibuka besar-besaran, kemudian ataupun yang menjadi guru dalam statusnya adalah PNS ya, ini kebanyakannya umurnya masih juga muda-muda nih Pak. Bagaimana nasib dari guru-guru, maaf kita putus dulu ya Pak. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa Bapak? Pak Sofian. Pak Sofian, di mana posisinya Pak? Saya di Kaju. Di Kaju. Oke, baik. Pak Sofian, ada pertanyaan atau ada solusi atau bagaimana nih Pak? Silakan. Begini Bu, saya lihat judulnya masa depan pendidikan Aceh itu Ya. kan. Ya. Saya sangat setuju pendidikan Aceh itu. Dengan majunya pendidikan Aceh itu Pak Bu, itu diutamakan yang pertama itu kesejahteraan guru. Ya. Kesejahteraan guru itu harus diperhatikan. Maaf Pak, Bapak pekerjaannya kegiatan apakah guru, pengajar? Ya, bukan, saya ini swasta. Swasta. Nah, jadi maksud saya tanya ini, saya lihat rating guru ini, kenapa guru nggak maju? Karena itu tadi Bapak bilang itu kan masalah perut. Anak-anak tadi kenapa dia Bapak sekolah banyak tinggi-tinggi, nanti kerja nggak ada. Kerja aja kamu untuk apa sekolah? Memang itu pola pikir orang zaman dulu Bu. Iya betul. Nah, tapi yang saya masukkan sekarang, bagaimana kita tingkatkan pendidikan di Aceh? Yang utama itu yang pertama skill. Kalau skill itu BSDM-nya nggak ada guru, bagaimana kita majukan pendidikan? Oke. Jadi yang pertama itu masalah guru harus diberikan guru pelatihan dulu. Ya. Nah, yaitu masalah sertifikasi itu ditingkatkan guru. Dan yang ketiga, terdengar sertifikasi guru itu mau dihilangkan. Apakah betul tuh Bu? Kalau dihilangkan sertifikasi guru itu sama juga menjadi beban guru. Nggak ada lagi pendidikan kemajuan untuk anak murid lagi. Oke. Nah itu aja Bu, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi orang tua murid nih Pak. Iya. Kesejahteraan guru. Kemudian ada salah satu lagi yang dihilangkan ini, apakah juga kemunduran di dunia pendidikan? Ya dihilangkan apa tuh Mbak? Sertifikasi. Sertifikasi. Ya.
Oke, Pak, Ya. kita break dulu Pak ya. Ya baik pemirsa, kami akan segera kembali untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Sofyan Dikaju. Jangan kemana-mana, tetap di Suara Dewan.